menyebabkan bendungan ini hanyut. Tim Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Desa Gelar Pawitan, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Anehnya, meskipun terletak tidak jauh dari pusat keramaian Cianjur, desa ini terisolir dan tertinggal. Kami memulai perjalanan dari Desa Cimaragang yang jalan aspalnya mulai terkelupas dan menyisakan jalanan berbatu. Akhirnya sampai juga. Halo Kang Sadayana. Kumaha da Mang? Alhamdulillah. Kalau kami mau ke Desa Gelar Pawitan itu harus menggunakan transportasi apa ya? Oh iya Mbak, untuk akses jalan menuju Desa Gelar Pawitan itu medannya terlalu berat, kalau buat mobil gini nggak bisa lewat. Harus menggunakan ojek gunung motor seperti ini. Mobil harus kami tinggalkan. Kami pun beralih menumpang ojek dari Desa Neglasari ini. Ya pemirsa, perlu diketahui bahwa kasus COVID-19 di Desa Neglasari ini terbilang nol alias tidak ada sama sekali. Benar tidak Kang? Betul. Dan saya juga udah ngap. Kayaknya saya buka masker aja ya, sambil menikmati pemandangan yang bagus di daerah sini. Tapi sayangnya jalan untuk menuju Desa Gelar Pawitan ini sangatlah tidak nyaman. Jalanan berlubang dan berbatu membuat perjalanan sangat menantang. Saya terus berpegangan kuat-kuat sepanjang perjalanan menuju Desa Gelar Pawitan. Jarak sekitar 17 km, terasa sangat panjang karena rusaknya jalan. Ini berarti truk nggak bisa masuk ke sini ya Kak? Nggak bisa. Jadi harus dilalui dengan kendaraan roda 2 aja. Iya. Kalau untuk melewati ini. Iya. Ini adalah sisa-sisa dari jembatan penghubung yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 yang semestinya bisa dijadikan sarana transportasi untuk warga sekitar untuk menjual hasil bumi. Dan sudah 4 tahun lamanya jembatan ini tak kunjung diperbaiki. Posisi desa yang diapit gunung dan sungai membuat fungsi jembatan menjadi sangat vital. Sayangnya, akhir tahun 2017 silam, jembatan penghubung Desa Neglasari dan Gelar Pawitan hanyut diterjang banjir bandang. Hingga kini, permohonan perbaikan jembatan yang diajukan warga belum juga mendapatkan jawaban dari pemerintah. Akibatnya, perekonomian warga makin sulit berputar karena hasil bumi sulit dijual. Warga pun berupaya membangun jembatan bambu secara swadaya. Namun, hanya pejalan kaki dan motor saja yang boleh lewat. Ringkihnya jembatan sepanjang 24 meter ini membuat warga khawatir jembatan akan hancur lagi bila terhantam banjir. Dan inilah Desa Gelar Pawitan yang terletak di ketinggian 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Tanahnya subur sehingga pertanian, perkebunan, dan mengolah hasil bumi menjadi sumber utama rezeki warga. Salah satunya, warga mengolah kolang-kaling, hasil buah pohon aren. Bersama Bu Jumariah dan kawan-kawan, saya menuju ke kebun aren yang terletak sekitar 4 km dari kampung. Bu Jumariah dan suaminya Pak Atep harus memanjat menggunakan tangga bambu yang disebut sigai. Tumpuan langkah bukan berpijak di atas telapak kaki, tapi hanya mengandalkan kekuatan jempol kaki untuk menopang seluruh tubuh.
Pohon aren baru berbuah saat sudah berusia 10 tahunan. Panen pun hanya bisa dilakukan sekali setahun. Setiap pohon bisa menghasilkan hingga 80 kg kolang-kaling. Proses pemisahan buah aren dari rantingnya harus dilakukan dengan hati-hati. Bila salah potong, getah di kulit buah bisa mengenai kulit kita dan menimbulkan rasa gatal dan iritasi. Sarung tangan pun digunakan untuk melindungi tangan. Jadi sebenarnya susah banget sih buat menjadikan kolang-kaling itu makanan, dari prosesnya. Untuk nanjak dulu, terus habis itu belum lagi ya pisahin kolang-kaling sama tangkainya. Ini susah sih. Dan ditambah asapnya yang nguap terus ke sini. Belum lagi banyak semut dan ada ulat bulu. Inilah perjuangan ibu ya Bu ya untuk mencari rezeki. Iya. Setelah itu, buah aren direbus dalam tong berisi air antara 1 sampai 2 jam. Tujuannya agar getah buah hilang dan kolang-kaling berubah lembut. Asap kayak gini, saya aja baru sekali perih banget ke mata, apalagi ibu. Proses perebusan tidak boleh lebih dari 2 jam agar kualitas buah terjaga. Bila buah berubah warna menjadi kemerahan, harga jualnya pun bisa menurun. Setelah diangkat dari tungku perebusan, barulah buah aren dikupas. Saat mengiris cangkang, pisau tidak boleh melukai daging buahnya agar nilai jualnya terjaga. Upah bagi buruh seperti Bu Jumariah bisa dibilang tidak seberapa, hanya Rp1.000 per kilonya. Ibu sehari biasa ini bisa ngupas kolang-kaling berapa kilo Bu? Kadang-kadang dapat 10, kadang-kadang dapat 5 kilo, tergantung banyak bijinya yang di dalam. Terus kalau misalnya upah, Upah sehari biasa sehari. dapat berapa? Ya dapat 20. Kalau digabung sama teman-teman dapat 25 gitu. Seorangnya berapa tuh? Ada yang 15.000, ada yang 12.000, ya tergantung ininya tangannya. Gitu. Itu cukup Bu buat Enggak, kebutuhan sehari? enggak cukup. Selanjutnya, kolang-kaling akan digeprek setelah ditimbang. Kolang-kaling dikeprek agar mudah mengembang ketika direndam. Dalam sehari, satu orang buruh bisa mengeprek hingga 40 kg dengan upah Rp600 per kilo. Bu Jumariah juga harus kreatif mencari tambahan penghasilan. Misalnya dengan membuat manisan kolang-kaling, berbahan kolang-kaling yang dibeli dengan harga miring. Proses pembuatan manisan ini cukup sederhana. Pertama, kolang-kaling direbus bersama perasan daun pandan agar aromanya wangi. Setelah mendidih, kolang-kaling lalu diangkat dan ditiriskan. Sembari menunggu tiris, gula putih dicairkan, lalu kembali direbus bersama kolang-kaling hingga matang. Selain dijual, hasilnya juga disantap bersama keluarga. Tapi, Bu Jumairah harus meminjam uang pada tetangga untuk membeli gula bahan manisannya. Apalagi bantuan pemerintah yang diterimanya tidak pernah utuh. Pernah dapat bantuan nggak sih dari pemerintah? Ada nggak sih sampai gitu ke Ibu? Pernah. Dapat bantuan tapi tidak sesuai dengan harapan. Misalkan dari sana 400, nyampainya cuma 150 atau 100.000 gitu. Tapi itu untuk berapa lama waktunya? Kadang 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali. Nah kalau dari Ibu sendiri pengennya apa sih sama pemerintah? Harapan ibu sama pemerintah, tolonglah gitu, tolong diapain gitu, diperhatiin gitu. Misalnya apa aja Bu? Misalnya ya seperti kebutuhan sehari-hari gitu. Mungkin maksudnya sembako. Iya, seperti sembako. Ya, sesederhana itulah harapan warga. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas,
terutama ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang terletak di desa lain tidak memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas Cidaun sejauh sekitar 11 km dengan cara ditandu. Jadi di sini sedang ada salah satu warga yang sedang sakit dan akan dibawa menggunakan tandu untuk melewati sungai. Hati-hati, Pak. Akses jalan dan jembatan yang rusak membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Akhirnya, pasien terpaksa ditandu sampai ke titik di mana mobil bisa menjemput. Pasien bahkan diangkut menyeberangi sungai. Jadi pemirsa, untuk mengantarkan orang yang sakit, mereka harus bawa tandu untuk menyeberangi sungai. Dan ini kalau airnya cukup tinggi dan juga deras, sangat bahaya bagi warga yang ada di sini. Warga bergotong royong bergantian menandu pasien. Inilah yang dilakukan oleh warga Desa Gelar Pawitan ketika mengantarkan orang yang sedang sakit, dan ini akan diantarkan ke puskesmas apa, Pak? Cidaun dengan waktu selama 3 jam. Ayo, Pak. Lega sekali rasanya ketika pasien sudah berhasil dipindahkan ke mobil untuk segera dilarikan ke puskesmas. Kami pun kembali ke desa dengan menyeberangi sungai. Bukan hanya pasien, para pelajar pun harus menempuh perjalanan berjalan kaki menuju ke sekolah di Kampung Cisarakan. Para pelajar ini harus menyeberangi badan sungai selebar 50 meter. Air sungai yang deras ini bahkan menggerus jalur penghubung sehingga kerap kali menimbulkan kecelakaan. Yo, hati-hati. Halo Pak Guru. Ya, Mbak. Kenapa di sini? Nungguin anak-anak, biasa jaga di sini. Oh. Jadi kami gantian. Ketika anak-anak lewat, kami berjaga di sini. Oh, kenapa soalnya? Soalnya khawatir kan, takut anak-anak takut jatuh. Soalnya jalannya amblas habis kemarin itu. Oh. Nah, ini yang dibilang Pak Guru jalannya amblas, makanya nih di sini ada bambu sebagai penyangga jembatan agar lebih kuat. Walaupun jembatannya dari luar kelihatannya kokoh ya. Nah, untuk tahu lebih lanjut kita sambil jalan nih ya Pak Guru, sambil kasih lihat ke pemirsa. Pernah ada kejadian apa memang di jembatan ini? Ada anak-anak yang jatuh karena mereka itu saling senggol, tapi di sana nggak di sini jatuhnya. Tiang penyangga kawat baja di bawah jembatan sudah terlihat rapuh karena longsor. Tidak heran para orang tua kerap kali khawatir akan nasib anak-anak mereka saat pergi dan pulang sekolah. Para siswa pun punya harapan yang sama. Mereka ingin bisa menuntut ilmu dengan perasaan yang aman dan nyaman. Aku mau tanya nih, kayaknya katanya sama kamu, kira-kira kamu harapannya apa sih buat jembatannya tuh supaya lebih aman? Aku kalau lewat sekolah pengennya jembatannya yang bagus, yang kuat, jadi nggak goyang-goyang. Kekhawatiran warga bukanlah sekedar ketakutan tanpa alasan. Sudah berulang kali jembatan di desa ini amblas di bawah air bah. Dan sekali lagi peristiwa itu kembali terjadi. Tidak lama selepas kami menyelesaikan liputan di Desa Gelar Pawitan, warga mengirimkan kabar dan video rekaman hancurnya jembatan bambu yang dihantam banjir bandang. Lagi-lagi warga harus menanggung sengsara karena kini semakin terisolir. Kecuali
bila pemerintah bergegas mengulurkan tangan memberikan bantuan. Bertahun-tahun seakan terlupa dari pembangunan tidak membuat warga patah arang. Rezeki halal terus dikejar. Seperti saat ini, saya ditemani Bu Jumariah, Bu Asih, Bu Dewi, Bu Puji, dan Pak Atep akan memetik pete. Lokasi kebunnya sekitar 2 km dari sini. Jadi sekarang kami sudah sampai di depan pohon petai dan nantinya kami akan petik. Dan ini gimana Pak metiknya Pak? Ya di sini. Di sini ya? Iya. Ayo sok cobain. Pohon pete ini adalah milik Bu Komala. Pete hanya bisa dipanen setahun sekali. Tanpa alat bantu apapun, Pak Atep lincah memanjat pohon ini demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pak, hati-hati Pak. Hanya buah pete yang berwarna hijau tua saja yang boleh dipetik karena sudah cukup matang. Sekali panen begini, pete ini bisa dijual hingga 2 juta rupiah. Tapi upah bagi buruh petiknya bukan berupa uang tunai, melainkan berwujud 2 ikat pete seharga Rp40.000. Sementara para ibu bertugas memungut dan mengikat pete, masing-masing berisi 10 papan pete. Para ibu ini pula yang bertugas menjual pete. Pemilik kebun memasang harga Rp20.000 per ikat. Selebihnya, Bu Jumariah dan kawan-kawan mencari keuntungan sekitar Rp5.000 per ikat. Nih Bu, ini kan ikatnya dibedain Bu sama yang itu kenapa Bu? Kalau ini mah bagus-bagus bisa dijual, sudah, kalau yang ini sudah mah dipilih nggak bisa sudah yang dijual bagus. karena ini mah Tinggal yang bagusnya ini. Oh, hitam-hitam. Iya, Terus nih hitam-hitam. yang patah kenapa? Yang patah juga nggak bisa dijual karena patah. Kan yang belinya harus mulus-mulus. Jadi Kalau yang ini beli di kemana ini? Kalau ini mah Kasih kalau pada semangkunya. dikasih lagi sama yang punya pete. sama yang punya. Iya, Nah, ini kan Ibu boleh ngambil hasil petikan nih, iya, pete. Nah, itu bebas Bu. bebas. Boleh. Boleh. Ada syaratnya nggak Bu? Enggak ada syarat. Nah, kalau diupainnya gimana cara sistemnya? Dari Ambil yang punya? saja sendiri Heeh, di sini. ambil saja sendiri. Terus Iya, Ibu yang ngejualin gitu. iya. Untung nggak Bu kayak gini? Ya ada untung, ada rugi gitu. Tapi pemirsa ya, di sini juga bisa dikatakan rugi juga kalau misalnya ibunya jualannya nggak laku ya Bu ya. Iya. Terus ditambah nih kayak yang busuk-busuk gini, ibunya nggak dapet. Berjualan pete juga penuh tantangan. Apalagi mereka harus berjalan kaki selama 3 jam ke Kampung Cibuluh. Menyeberang sungai sudah jadi agenda rutin. Sembari teriring doa, semoga semua pete bisa terjual habis. Tapi biasanya hanya 3-5 ikat saja yang bisa terjual. Bila tidak segera terjual, resikonya pete akan membusuk. Tanah yang subur membuat warga juga bisa memetik kapulaga yang tumbuh lebat di sini. Bersama sejumlah ibu, saya menuju kebun melintasi jalan naik turun di pematang sawah dan perbukitan. Jaraknya 4 km dari rumah. Perjalanan menuju kebun kapulaga ternyata jauh dan harus melewati batuan yang tinggi. Jadi ini sangat curam. Dan ini udah keringatannya udah banyak pemirsa. Akhirnya kami sampai juga di kebun garapan milik Pak Beben. Kapulaga bisa dipanen hingga 4 kali setahun. Hasilnya sekitar 400 kg sekali panen. Jadi ternyata metik kapulaga tuh nggak gampang ya, karena harus nanjak-nanjak, terus juga banyak melewati ranting-ranting seperti ini. Belum lagi tempatnya susah untuk metik, jadi emang harus yang biasa. Di tengah medan yang sulit dan curam di tanah yang miring, Bu Jumariah dengan cekatan memetik kapulaga. Jadi ini adalah tanaman kapulaga.
Dan jangan lupa juga buat menggunakan sarung tangan supaya nggak kena semut ya, Bu. Biasanya kapulaga dipanen dengan cara dicongkel dengan pisau. Tapi Bu Jumaria memilih mencabutnya dengan tangan agar lebih cepat. Kami memetik buah kapulaga yang bunganya mulai rontok. Itu tandanya kapulaga telah masak. Setelah berhasil mendapatkan 1 karung, hasil panen pun ditimbang. Rata-rata, buruh petik bisa mendapatkan 4 kg kapulaga per hari. Upahnya Rp1.000 per kilo yang harus dibagi sesuai dengan jumlah buruh petik yang terlibat. Bu, tadi kan metik kapulaganya beda-beda tuh, ada yang seember, ada yang setengah ember, nah, terus digabungin. Iya. Nah itu nanti pembagian hasilnya gimana, Bu? Dibagi bersama sama. aja. Dibagi Bagi rata. hasil. Oh, dibagi rata. Iya. Jadi berarti di sini kekeluargaan ya? Iya. Ngambil Kan sama cuma sedikit, kalau banyak mah ya masing-masing. Kalau banyak, kalau ada 10 orang, 12 orang ya pasti masing-masing. Kan ini mah cuma 5. Itu jadi digabung aja. Sebelum dijemur, kapulaga harus dipisahkan sisa batang dan kulit luarnya. Proses ini mendatangkan upah Rp500 per kilo. Bila pemilik berbaik hati, para buruh petik akan mendapatkan uang tambahan. Ibu tadi kan bayar berapa, 500 teh? Iya. Dapat berapa tuh 500? Iya, kalau 10 kilo kan cuma 5.000. Cuman 20 kilo gitu. Kan 20 kilo berapa? 10.000. 20 kali 5 kan kasihan. Sehari 20.000, 10.000 kan nggak cukup kalau buat risiko dari rumah. Apa aja sekarang kan udah naik. ya? Iya. Nggak cukup kalau makan segitu seharian kan. Karena ibu kasihan ya, Bu, Iya. ya? Karena ibu lebihin. Iya, lebihin kasihan gitu. Menuju ke pengepul, saya dan Budian harus berboncengan sepeda motor, melewati jalan rusak dan jembatan bambu. Saya berdebar saat motor melintasi jembatan bambu yang tampak rapuh ini. Budian terpaksa memutuskan untuk menjual kapulaganya, meskipun sekarang harga sedang turun, karena ia harus membayar para buruh. Biasanya kapulaga kering laku seharga Rp130.000 per kilo. Tapi kini harganya sedang turun, hanya Rp85.000 saja per kilo. Bu, tadi kan harga kapulaganya lagi turun ya, 85.000, lu kenapa mau ambil? Bayar-bayar buat buruh kan, harus dibayar sekaligus gitu. Oh gitu. Tahun kemarin tahun 2020 harganya kan nyampe 350 di sini. Saya membeli. Cuman sekarang lagi tren turun. Tidak hanya harus bergulat dengan kemiskinan di sepanjang kehidupannya, sebagian warga Desa Gelar Pawitan juga belum merasakan layanan listrik negara. Salah satunya adalah Kampung Cisuren, kampung yang saat ini kami tuju. Jaraknya sekitar 10 km dengan jalur jalan yang rusak parah, penuh batu dan berlumpur. Jalur ini juga sangat mendebarkan karena harus melewati bibir bukit yang naik turun. Sesampai di Kampung Cisuren, saya sempat heran karena banyak tiang listrik sudah terpasang di sini. Lalu, mengapa warga tidak bisa merasakan layanan listrik? Pak, ini kan kita udah sampai nih, tapi saya lihat tadi ada beberapa tiang listrik. Oke. Tapi di sini tidak ada aliran dari listrik. Itu gimana? Gini, jadi ceritanya dulu ketika tahun 2018 itu ada program Lisdes, listrik masuk desa atau listrik pedesaan. Nah, ketika
tahun 2018 itu dilakukan pembangunan, baru tiangnya aja yang nyampe sini. Sementara untuk jaringannya belum dilanjutkan. Itu. Kenapa? Ya, mungkin karena jarak atau karena jauhnya medan. Karena dulu kan belum ini. Jadi jalannya ini belum kayak gini. Mungkin mereka takut rugi, atau mungkin juga karena kos yang memang terlalu mahal sehingga pembangunan ini tidak dilanjutkan. Padahal kalau program listrik masuk desa itu kan mau tidak mau harus diselesaikan. Sebuah potret yang ironis memang. Lumayan. Kampung Cisoren yang letaknya tidak jauh dari kota Bandung ternyata belum bisa merasakan layanan listrik negara. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya Pak Kikin. Kami harus menuruni lereng yang curam untuk menjangkau lokasi turbin listrik milik Pak Kikin. Ini ya? Iya. Ia memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir dan dinamo harus sering dikontrol agar putaran dinamo berfungsi dengan baik. Sebelum tahun 90-an, pemukiman warga total gelap gulita. Program listrik masuk kampung tak kunjung jadi nyata. Akhirnya, warga lagi-lagi harus berjuang sendiri membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Itu pun tidak setiap hari listrik bisa menyalakan lampu rumah warga. Gelap juga gitu. Kalau saya agak nyala listrik, ya lumayan juga gitu. Saya punya anak nangis-nangis gitu ya, gak terang gitu, masih gelap gitu. Pakai apa Pak? Ya saya kalau punya saya pakai lilin. Kalau nggak ada ya biarin aja gitu, gelap aja. Nah Ya. itu yang dilakukan oleh warga sini ya, karena memang jalanan untuk ke turbin ini jauh dan cukup terjal. Jadi kalau malam dan tidak ada pencahayaan sama sekali sangat berbahaya. Apalagi tidak semua warga memiliki turbin sendiri. Jadi nyala terang listrik pun hanya tampak di beberapa rumah saja. Nah kalau dari Pak RW sendiri, ini masing-masing warga di sini tuh punya turbin apa gimana? Sebagian punya, sebagian masih numpang itu, ada yang 1 orang, 2 orang, tergantung kapasitas ini aja nih. Kalau yang besar kemungkinan 3 rumah semua. Jadi lepas dulu. Dibongkarin dulu. Ya. Sayangnya, bendungan air untuk dialirkan ke kincir seringkali rusak hanyut terbawa air, terutama ketika hujan turun deras. Bayangkan bila kerusakan terjadi di malam hari, warga harus turun memperbaikinya. Ya, jadi karena semalam banjir mengakibatkan bendungan ini hanyut sehingga aliran air tidak berfungsi. Oleh karena itu, kami menutup kembali dengan bebatuan agar aliran air mengalir ke arah kincir dan turbin kembali aktif. Iya. Cobain ya. Ya cobain. Ya ini kan udah nyala nih Pak. Ya. Tapi terkait dengan biaya operasionalnya gimana Pak? Ya lumayan besar gitu. Kalau ada kerusakan gitu, saya harus mengeluarkan dana sebesar lah kurang lebih gitu 3 jutaan lah.
Apa Neng itu? Neng apa yang susah? Iya, sinyal susah Pak. Saya mau Iya. nyari sinyal. Kalau di sini susah. Ada yang cari sinyal di sini kalau mau nelepon ya. Ke Ya, sana di mana tuh atas tuh, Pak? batu. Oh, di Ya, situ jauh. kalau Pak? yang penting sama sekali Bapak antar. Oh, oke, boleh atuh. Yuk, Pak. Ya, siap. Akhirnya saya mendapatkan sinyal juga. Dan pemirsa tahu nggak sih? Jadi untuk mendapatkan sinyal itu semua warga yang ada di sini tuh harus naik ke salah satu batu yang ada di sini. Dan kalaupun di bawah juga kita masih tidak bisa mendapatkan sinyal. Jadi memang spot khusus untuk mendapat sinyal ya cuma di sini. Akses jalan yang layak dan lancar untuk dilalui, adanya poskesdes atau pos bindu dan sarana kesehatan lainnya, sehingga warga masyarakat itu mudah ketika mereka sakit atau ada yang mau berobat. Hari ini desa kami bisa dikategorikan desa tertinggal.